Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Segenap bapak-bapak, ibu-ibu, para duyufullah, duyufur rahman, selalu diberkahi dimanapun, apapun keadaannya. Dalam Quran ada satu ayat terasa unik dan agak aneh. Unik karena ayat ini berada dalam satu surah. Anehnya berulang-ulang lebih 31 kali. Nama surahnya adalah Ar-Rahman. Ayat yang berulang-ulang itu adalah Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kalau ada orang disindir satu kali tidak mengerti, itu dimaklumi. Disindir 2 kali tetap tidak terasa, orang berkata wajar. Tapi kalau disindir 3 kali, bahkan puluhan kali, tetap tidak mengerti, itu isyarat hatinya mati. Dan orang yang hatinya mati tidak bisa dinasihati. Yang bisa mengembalikan dia ke orbit, menyadarkan dia, adalah sebentuk musibah atau kematian. Itulah sebabnya jangan sampai sebentuk musibah membuat kita sadar. Cukup nasihat menjadikan kita sadar. Ayat tersebut juga mengindikasikan betapa banyak manusia hidup di dunia, kebanyakannya itu tidak mengerti. Makanya ada ayat innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya kebanyakan manusia itu ingkar. Kurang lebih hampir 8 miliar manusia. Komunitas muslim itu kurang lebih 2 miliar. Sehingga 6 miliar itu secara global disebut ingkar. Meskipun internal umat Islam sendiri kalau difilter tidak sedikit yang ingkar. Coba ibu bapak renungkan. Ada orang sakit tergolek tak berdaya di rumah sakit, merengek, merayu, mengadu agar diberi kesembuhan. Ketika kesembuhan itu diberikan,
Apa yang dikatakan? Orang tidak sadar meninggalkan Allah ketika dia mengatakan obat ini memang hebat. Tabib ini, dokter ini, ustadz ini, kiai ini memang luar biasa. Itulah ingkar. Jadi kalau secara global banyak yang kafir, secara internal banyak yang kufur. Jadi ingkarnya internal muslim itu kufur. Diberi kesuksesan, mulai dari pedagang kaki lima, dorong gerobak, punya ruko di berbagai tempat, cabangnya di mana-mana. Setelah sukses dia katakan, inilah hasil jerih payah saya. Inilah kerja keras saya. Itulah makanya Al-Quran mereportase, merekam dua tokoh manusia untuk kita jadikan pelajaran. Yang pertama namanya Qarun, yang kedua namanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika Qarun itu mendapatkan harta yang mencengangkan orang, membuat orang terkesima, apa yang dikatakan? Innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku, karena skillku, karena kerja kerasku, karena profesionalitasku. Ini namanya ingkar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Beda dengan Nabi Sulaiman, diberi pangkat, jabatan, kedudukan, kekuasaan, harta. Ucapannya juga diabadikan dalam Quran. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Aku diberi harta ini karena karunia dari Tuhanku, untuk menguji diriku, apakah aku ini kufur atau syukur. Jadi Quran surah Ar-Rahman itu luar biasa, menyindir manusia, menohok manusia. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, itu hampir lebih 30 kali berulang. Bahkan kita hitung 32 kali. Orang itu kalau disindir satu kali, sebagai wujud hikmah lembut hatinya itu sudah mengerti. Ini 30 kali nggak ngerti-ngerti ini manusia ini. Makanya innal insana li rabbihi lakanud. Itulah sebabnya di masa Khalifah Umar bin Khattab, Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ada orang Arab Badui pergi haji. Ini sebagai dalil bahwa tawaf itu selain antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim, Rukun Yamani sampai Hajar Aswad, doanya itu tidak itiba. Doanya itu adalah untuk mengisi kekosongan. Makanya orang Badui yang pergi haji di masa Umar, ketika tawaf itu 7 putaran doanya nggak berubah-ubah. Putaran pertama, kedua, sampai ke-7 yang diulang-ulangi hanya Allahumma ja'alni min ibadikal qalil. Ya Allah, masukkan diriku ke dalam kelompok hamba-hambamu yang sedikit. Putaran pertama itu diulang-ulang, kedua itu diulang-ulang, ketiga itu diulang-ulang. Makanya Bapak Ibu Haji nggak usah sedih. Waduh, doanya tempo hari nggak karu-karuan. Oh, nggak, doa saja sah kok. Bahkan ada banyak orang tuh kalau tawaf baca Quran. Saya pernah juga tawaf sunat sendirian sambil baca Quran. Cuma resikonya lupa hitungannya. 6 atau 7 ini. 7 atau 6. Jadi kalau kita bingung 6 atau 7, 7 atau 6, pilihannya jatuh pada yang benar. Katanya. Kebanyakan 7 itu kayaknya. Memang pemalas.
Ya jatuhnya harus ke 6 karena ragu-ragu. Sehingga doanya ini pas Amirul Mukminin Umar bin Khattab di belakangnya. Wih, kenapa ini ada orang kok doanya aneh-aneh? Allahumma ja'alni min ibadikal qalil. Ya Allah, masukkanlah diriku ke dalam kelompok hamba-hambamu yang sedikit. Diulang-ulangi terus sampai putaran ke-7. Sementara di masa kekhalifahan Umar itu perluasan teritorial tuh sampai ke Eropa, Spanyol, Asia. Ini ada orang Islam berdoa aneh, ingin dimasukkan dalam kelompok hamba yang sedikit. Diikuti sampai selesai. Begitu diikuti sampai selesai 7 putaran, akhirnya selesai 7 putaran ditanya, "Hei fulan, ta'al sini. Mengapa doamu seperti itu? Bukankah kita harus menyebarkan hidayah Islam ke seluruh dunia supaya orang yang memeluk Islam itu banyak? Tetapi engkau malah berdoa agar dimasukkan dalam kelompok yang sedikit." Ternyata orang Badui itu bukan sekedar soleh, tapi alim. Makanya soleh sama alim itu beda. Kalau bisa ya soleh, kalau dan alim juga. Ternyata bukan sekedar soleh, alim juga. Karena dia ditanya, tidak ditahu kalau yang bertanya itu Amirul Mukminin, dia membalas, "Tuhan, apakah Tuhan tidak pernah membaca Quran surah Al-A'raf ayat yang ke-10? Dibacalah. Itu di ujungnya ada ditutup dengan qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Dan aku berdoa seperti itu agar dimasukkan dalam kelompok yang sedikit itu." Jadi yang bersyukur itu sedikit, ibu bapak sekalian. Sedikit yang bersyukur. Sama dengan di dunia militer, semakin elit itu semakin seleksinya ketat. Semakin sedikit dia. Karena elit. Orang yang bersyukur itu ternyata sedikit di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sehingga kalau ada orang beribadah, cita-citanya itu ingin masuk surga, boleh apa tidak? Boleh, karena terlalu lama menderita di dunia, hidupnya susah, punya istri cerewetnya setengah mati, sudah cerewet banyak permintaannya, nggak mau dipoligami lagi. Ini jumroh akobahnya nanti pindah nanti ini. Beda dengan bidadari surga, sudah nurut, solehah, amanah, fatonah, dimadu 1000 kali pun siap. Makanya setiap dia ibadah itu orientasinya surga saja. Supaya segera masuk surga aja deh. Sholat, haji, umroh, sedekah, infak, ingin segera masuk surga. Itu boleh, karena tingkat pemikirannya hanya sampai di situ. Ada juga orang yang beribadah, spiritnya itu ingin terhindar dari neraka. Karena dia bayangkan neraka itu kalau orang dijatuhkan hari ini, 70 tahun baru tiba di dasarnya. Ada seekor ular bernama Asy-Syuja. Tubuhnya sejauh mata memandang, kepalanya 99, mencabik-cabik orang itu. Karena sering mendengar tentang siksa neraka, setiap dia ibadah, spiritnya mudah-mudahan gak masuk neraka. Itu juga boleh. Itu juga boleh. Yang ketiga, ada orang ibadah, kemarin sudah kita sampaikan, spiritnya itu angka-angka. Karena dia referensinya adalah kitab-kitab fadilah amal. Oh, kalau ini 10 ini 70 ini 700. Di Madinah 1000. Di Mekah 100.000. Jadi karena fadilah amal bacaannya hanya itu, sehingga kalau ibadah tuh spiritnya angka. Itu juga boleh. Tetapi ibadah yang terbaik yang didemonstrasikan oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah ibadah spiritnya syukur. Bayangkan ibu bapak, punya istri cantik masih muda namanya Aisyah radhiyallahu anha. Beliau pamitnya nggak kemana-mana,
dan tidak datang bulan, pamit untuk tahajud. Kita ini nggak pernah tahajud, padahal istri kita tidak secantik Aisyah. Nanti nyerempet lagi, pindah lagi ulah usto akobanya. Pamit tahajud. Dan begitu tahajud di rakaat pertama, surah sesudah Fatihah, dibaca suratul Baqarah, disambung surah Ali Imran, disambung surah An-Nisa. Dikumpulkan 3 surah yang panjang. Coba sekali-sekali nanti pulang haji, di masjid kita Pak Imamnya suruh baca di rakaat pertama Isya Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, baru ruku. Nanti imamnya salam, hilang semua jamaah. Dan itu sambil bercucuran air mata, Pak. Beliau rukuknya sama, tidaknya sama, sujudnya lamanya sama. Sampai dilihat oleh Aisyah, kok bengkak kakinya, merekah. Ditanya, ya Rasulullah, kenapa harus seperti itu? Surga tiketnya sudah di tangan, neraka sudah pasti dihindarkan, amal ibadah pasti diterima. Beliau jawabnya singkat, ya Aisyah, afala akunu abdan syakur. Apa tidak selayaknya aku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi ibadah yang terbaik itu spiritnya adalah syukur. Sholatlah bersyukur, berzakat karena syukur, berhaji karena syukur, tilawah karena syukur, infak sodakoh karena syukur. Itu spiritnya tinggi. Maka dari itu kita belajar agar ibadah kita naik grade-nya. Ya, kita ingin masuk surga, ingin terhindar dari neraka, ingin juga angka-angka juga. Tetapi memang orientasi syukur itu ada lebih utama. Makanya selama ini kita mendengar bahwa kemuliaan kita standarnya adalah takwa. Ternyata takwa itu adalah makom kedudukan yang di atasnya masih ada lagi. Makom di atas takwa itu adalah syukur. Makanya ada ayat, fattaqullah la'allakum tashkurun. Bertakwalah kepada Allah agar kamu bisa bersyukur. Bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Baca itu, the power of syukur. Demikian billahi taufik wa surur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.